Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita memasuki materi pertama yaitu A Career in Law. Nah, pembahasan kita hari ini lebih fokus pada Career in Law, tapi di negara yang berbahasa Inggris, memakai bahasa Inggris terutamanya Inggris dan Amerika. Nah, dalam membahas karir, yang pertama yakni terkait dengan kuliah, gitu ya. Tentunya seorang hukum atau ahli hukum, seorang lawyer, sebelum dia menjadi benar-benar lawyer, mumpuni hukum, dia harus menempuh yakni studi atau kuliah. Jadi kuliah dulu baru menjadi seorang lawyer. Begitu ya. Nah, di sini di dalam kuliah, terutama di Inggris maupun di Amerika, kuliah jurusan hukum biasanya menghabiskan waktu selama 3 tahun. Ini waktu normalnya. Kalau di Indonesia itu sekitar 4 tahun. Ya. Nah, ini waktu normalnya. Nah, selama kuliah 3 tahun tersebut, mahasiswa jurusan hukum wajib mengambil mata kuliah berikut ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini 9 mata kuliah inti. Gitu ya. Ada criminal law, contract law, tort law, land law, equity and trust, administrative law, constitutional law, legal writing, dan yang terakhir itu legal research. Nah, untuk mata kuliah pilihan ini tergantung dari skala prioritas ataupun proyeksi karir yang akan kalian tuju. Misalnya kalau skala kerja kamu nantinya cukup di skala yang kecil, gitu ya. Skala yang kecil atau kamu mau praktek sendiri nantinya sebagai seorang hukum, ini kamu perlu di kota-kota kecil biasanya ini ya. Ini mengambil family law, employment law, dan terakhir housing law. Sedangkan kalau kamu mau praktik di skala yang besar, biasanya di partnership yang besar, terus perusahaan-perusahaan gitu ya. Itu biasanya mengambil mata kuliah ini, company law, commercial law, legislation and arbitration, gitu ya. Nah, ini yang perlu kalian ambil tergantung proyeksi kalian atau minat kalian atau rencana jangka panjang kalian. Jika ingin berpraktek sendiri dan di kota kecil, untuk mata kuliah yang mensyaratkan itu lebih ke 3 mata kuliah ini. Ya. Sedangkan jika kamu mau praktik dengan skala besar, biasanya di perusahaan-perusahaan besar atau perusahaan multinasional, 3 mata kuliah ini perlu untuk diambil. Oke, lanjut. Nah, sampai sini saya ingin bertanya pada kalian, pada konteks Indonesia, skala mana yang mau kamu ambil dan mata kuliah apa yang mau kamu ambil, begitu ya. Di sini saya sediakan 2 pertanyaan tentang keinginan pribadi kalian. Oke ya.
mau skala kecil atau besar, atau kemudian itu menentukan mata kuliah apa yang mau kalian ambil. Gitu ya. Oke, lanjut. Nah, untuk praktek hukum, terutama kalau kalian ingin menjadi seorang lawyer, tentunya butuh praktek-praktek gitu ya. Nah, prakteknya itu biasanya kampus juga menyediakan sarana untuk praktek. Prakteknya berupa intensif gitu ya. Nah, intensifnya ini biasanya di Voluntary Advice Center atau Law Clinic. Nah, jadi kampus memiliki atau bekerja sama dengan pihak ketiga, di mana kalian bisa melakukan um, assistance gitu ya. Sekadar menjadi asisten di sana. Nah, menjadi asisten, kemudian bisa memberikan masukan-masukan atau bertugas untuk meneliti tentang sebuah kasus begitu ya, atau kalian diminta untuk membantu menyelidiki sebuah kasus begitu. Nah, dengan begitu harapannya kalian akan mengalami atau merasakan bagaimana hidup menjadi sebagai seorang lawyer. Nah, dari situ nanti kamu akan mendapatkan pengalaman yang berharga bagaimana cara kerja seorang lawyer dalam dunia nyata gitu ya. Mungkin kalau kita di sini di Indonesia semacam PKL begitu ya, atau KKN begitu. Nah, itu ya. Nah, kemudian bagian terakhir yang biasanya dipersiapkan oleh kampus-kampus di sana, ini terkait dengan dipersiapkan untuk menjadi lawyer internasional. Lawyer internasional biasanya harus memenuhi kualifikasi education, tentu saja pendidikannya harus jurusan hukum dan dengan kualifikasi yang baik. Terus personality, kepribadianmu bagaimana dengan hubungan dengan orang-orang yang baru atau di lingkungan kerja. Kemudian juga pengalaman kerja juga sangat dibutuhkan gitu ya. Jika kamu memiliki pengalaman kerja seperti yang di slide sebelumnya, yakni magang ini, jika kamu punya pengalaman magang yang sangat memuaskan, maka akan membantu kalian saat rekrutmen di sini. Yang terakhir tentu saja yaitu language ability. Apa itu language ability? Nah, biasanya firma-firma hukum atau partnership hukum itu melayani klien internasional. Nah, biasanya membutuhkan kemampuan bahasa. Dan jika kamu memenuhi 4 kriteria ini, maka peluang untuk berkarir secara internasional kamu akan diterima. Nah, pertanyaan terakhir, what do you prepare to be hired in a multinational law firm? Nah, secara pribadi kamu, apa yang kamu persiapkan untuk terjun di dunia hukum tapi yang berkecimpung secara internasional? Begitu ya. Oke, demikian materi hari ini. Dan jangan lupa jawab 3 pertanyaan tadi di Google Classroom. Silakan buat komen di Google Classroom dan jawab cukup dengan bahasa Indonesia saja. Gitu ya. Cukup menggunakan bahasa Indonesia, jawab dan
Nyatakan jawabanmu dengan jelas. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.